Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para sesepuh, para hujat yang sangat kami muliakan, teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita di lingkungan ini terus mendapatkan sehat dan panjang umur, serta terus dijadikan orang-orang yang bisa menjadi penyemangat dan teladan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifullah MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan. Juga alhamdulillah banyak guru-guru kita yang hadir di kesempatan malam yang penuh barokah ini, baik yang telah memandu pembacaan surat Yasin, zikir, tahlil dan juga doa. Kita doakan juga guru-guru kita ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pula keluarga besar Shahibul Musibah, yang tentunya pertama kita mohon mudah-mudahan almarhumah Ibu Arfiah dan almarhum Bapak Zainal di alam kuburnya saat ini segala kehilafannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya diterima dan dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan semoga keluarga beliau yang ditinggalkan, baik anak, saudara dan seluruhnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus lingkungan serta Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya malam hari ini kita sama-sama sekali lagi diberikan nasihat yang sudah enggak bicara, nasihat yang diam, yang malam ini sudah malam ke-7 ya, malam ke-7 kepergian beliau, karena Rasul mengatakan waqafa bil mauti wa izo, dan cukuplah kematian salah seorang di antara kalian itu menjadi nasihat. Ini sama juga nih, hari ini almarhum ada di depan rumah, kita kumpul bareng-bareng. Yang pertama kita doain, yang kedua kita belajar bahwa kita tinggal nunggu antrian, tinggal nunggu waktu. Kalau dilihat dari umur juga enggak usah takut ya. Sebab banyak yang hari ini umurnya lebih tua dari almarhumah, kan masih makan itu makan kacang ya kan ya. Banyak kan yang lebih tua dari almarhumah. Almarhumah umur berapa meninggal? 60. Samping saya tadi baru ngomong di atas 70, masih makan jeruk ini. Jadi meninggal itu bukan patokan umur, bukan patokan sakit. Banyak yang hari ini sakitnya lebih dulu, belum sembuh-sembuh tapi masih hidup kan? Masih hidup. Jadi itulah rahasia Allah. Kita semua cuman berharap ya Allah bihusnil khotimah, semoga kita semua ini masuk dalam orang-orang yang meninggal dunia husnil khotimah. Alhamdulillah, kesempatan yang penuh barokah ini, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah serta salawat dan salam mudah-mudahan terus disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi berpikir ya, betapa indah memang ya, saya dari awal aja lah, dari awal datang itu ternyata jangan salah paham ya.
saya sendiri ini baru memang lagi sambil belajar ya. Jadi yang di depan ini bukan yang udah ngerti segalanya. Belajar. Kita kan masing-masing punya hati nih. Kita kadang-kadang merasa nyaman, merasa enak, kadang-kadang juga merasa enggak enak. Itu udah wajar tuh semua orang tuh. Mau saya, mau empok nih, mau ibu, bapak semua, itu pastinya hati ini bisa dua kondisi. Lagi enak-enak aja. Ya. Oh enggak? Enggak beda. Oh enggak beda. Udah jeruk habisin dulu. Ya. Kondisi enak kayaknya kita tenang, nyaman gitu. Tapi kondisi nggak enak, itu pasti kita nggak akan nyaman. Ambil contoh yang paling gampang. Nyampe sini, saya langsung bersyukur tadi tuh. Mau berangkat sama mantu ini udah maju mundur. Kata mantu, Pak, pakai mobil apa motor? Deket banget pakai motor. Kata istri, udah pakai mobil aja. Maju mundur kan? Sampai sini, alhamdulillah. Kalau tadi bawa mobil, parkir di mana? Karena saya punya ancer-ancer depan Bang Madi. Alhamdulillah Bang Madi udah punya 2 mobil. Udah 3 malah. 3 kali berapa per bulan tuh? Lumayan ya. Yang kedua, itu kan dalam kondisi kita kan kita yang gampang aja ya. Ngapain sih, saya kan bukan mau ceramah. Kayak orang bener baik mau ceramah ini. Kita ngobrol baik deh ya. Itu hati itu nyaman. Alhamdulillah kagak salah langkah. Kalau tadi bawa mobil, saya bisa turun. Mantu saya gelagapan mau kemana? Bilo kan parkir depan SMA lapangan itu tuh, lapangan merah. Kan nggak mungkin. Ya. Yang kedua, enak banget. Datang motor udah banyak, panitia, masya Allah. Heru mana tadi? Heru yang tahu namanya. Nyamperin saya saat cuman begitulah. Itu yang enak tuh ya. Tapi ada yang enaknya juga. Pas nyampe, saat baju kita sama warnanya. Masih nyaman tuh hati. Tapi pas dia ngomong, ini panitia maulid di masjid kemarin. Itu ngambil contoh kan, ada nyaman, ada enggak nyaman. Kalau saya nanya, kira-kira nanti kita meninggal dunia pengennya nyaman apa enggak nyaman? Nyaman. Makanya udah kita kumpul aja dah. Jangan diem di rumah. Sebab ini tanpa terasa kita banyak melakukan perbuatan yang bikin Allah senang, yang pasti nanti kita bakal dibalas dengan kenyamanan waktu di akhirat. Gak usah pakai kitab-kitab kuning dulu dah, tinggian. Ya, ngomong kitab kuning dibuka, hurufnya gundul. Mikro aja belum lulus. Ya Allah, aki-aki bawa kitab kuning, ngerti kagak? Buka, halaman mana? Halaman 4, buka. Kiainya baca, dia ngeliatin baik, yang mana? Tahu. Ya, bukan salah, maksud saya yang gampang-gampang dulu aja. Kira-kira tadi waktu saya salaman ketemu Heru, ya kan? Kira-kira nih Allah senang apa enggak ngelihat yang model kayak gini? Bapak tadi datang ketemu, ini kan rapi banget, maksudnya rapi no, VIP yang di kursi. Haji Jino tuh VIP. Ini kan rapi kayak gini tadi. Emang datang main duduk-duduk begitu aja? Salaman nggak tadi? Saya paham orang Gang Madu tuh gimana. Salaman, dia bercanda, macam-macam pasti. Sekarang aja udah sepi. Coba tadi sebelum mulai. Waduh, yang ngomong ini, yang banyak sini, yang lirik sana. Ya kan? Ketika kita salaman, itu Allah senang banget. Allah senang ngeliat hambanya yang ketemu tuh berjabat tangan. Yang tuaan dia cium tangannya, Bapak tadi saya cium bukan salaman kan? Bener kan? Kata Bapak kan nama saya Tuan mana? Ini yang samping nih, yang pinggir pintu. Tuan saya kira-kira. Benar cocok. Tuan saya belum tumbuh gigi. Itu nanti sini cocok banget. Bener kan ya? Itu ketika bertemu seperti ini, yang cium tangan sama yang tuaan cium tangan, salaman, mau bercanda, pasti pada saat itu, bukan saya mengatakan, Rasulullah SAW menyampaikan sama kita nih Bapak Ibu, ya, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani, apabila ada 2 orang nih yang ketemu, dia berjabatan tangan, kita kan jabat tangan tuh, ya, ini budaya ini jangan dibuang nih. Udahlah, orang tinggal di kampung ini, walaupun dikelilingi komplek, kita masih orang kampung, betul nggak? Komplek Bintaro Hijau pinggiran, Arinda saya belakangnya, Bintaro Mageri, ya kan? Kita masih orang kampung, ya kan? Nah, ketika kita bertemu seperti ini, saya nanya nih,
Kira-kira di hati kita saling ngedoain apa saling nyumpain? Hah? Doain kan? Saling ngedoain. Itu dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, itu ketika bertemu berdua seperti tadi itu Pak, kata Rasul kita apa? Allah ampuni dosa keduanya sebelum mereka itu melepas, gitu ya. Makanya banyak yang salah paham, digoyong-goyongin dulu tuh, digoyong-goyongin ya. Kayak orang ini kopabun ngisi bensin. Saya baru paham sekarang ya, ternyata tuh kagak bener. Ya kan, bensin itu benda cair masuk ke tangki, ya kan, pakai diorak-orak biar beras kali, biar rata digituin kan. Yang namanya air pasti nyari yang tempat yang rendah. Emang udah budaya begitu kan ya. Ada tuh yang sampai di ini kan. Itu nggak apa-apa. Dalam arti apa? Mempererat persahabatan, persaudaraan. Saya aja kalau ketemu Bang Matali, keren. Mau di Arinda, mau di Bintaro bawah itu lagi olahraga, itu pasti salaman dulu, kenceng banget lagi tangannya. Allah, padahal kerjanya biasa, tangannya kasar banget, bingung. Itu kan bahaya kan ya? Normal aja lah, kalau ketemu teman itu salaman, kita bahagia nggak? Seneng apa enggak? Tapi kalau ketemu teman tiba-tiba kita udah mau deket, dia balik ke sana, nggak mau ngeliat kita, kira-kira enak apa enggak? Ya, tidak. Itu yang gampang-gampang aja. Ini orang kumpul kayak gini nih, yang pertama baru ketemunya aja, dia salaman aja, itu Allah udah ridho. Bahagia banget, Allah bahagia. Kenapa bahagia? Ada hamba-hambanya yang bertemu itu saling mendoakan. Kan saling mendoakan. Assalamualaikum. Ya kan? Kita kalau ketemu Assalamualaikum lengkap apa pendek? Pendek. Gimana? Waalaikumsalam gitu ya? Ada yang panjang nggak? doang. Iya di sini. Lu jangan coba-coba ntar pulang lo sama bini lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngapain Bang? Ya cukup assalamualaikum, tapi nggak boleh saya katakan cukup. Sebenarnya yang terbaik itu sampai lengkap. Cuman saya ngukur budaya kita, kalau lengkap akhirnya malah orang jadi bingung, nggak nyaman. Sambet. Jadi gimana Ustaz ya? Pas ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, namanya siapa sih Bang? Gacor banget sih. Ini saya kagak kenal lah. Saya tinggal dari tahun 90 di Pondok Aren, tapi nggak pernah saya muka yang kayak abang. Dari mana? Ya itulah orang ngetop memang dia kenal gue nggak kenal. Canda Bang, lanjut ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu kumpul kayak tadi, ini saling desek apa saling melapangkan? Berebut tempat apa saling menghargai? Ada nggak tadi abang yang pada berebut tempat? Woi, gua di sini nih, ada gitu nggak? Nggak mungkin kan saling ya ngasih tempat dia datang geser kan begitu ya? Perbuatan seperti itu Rasul yang nyuruh loh. Di Quran dijelaskan apabila sedang kumpul-kumpul seperti ini, tapassahu, berlapang-lapanglah kalian. Jangan saling berdesak-desakan. Yang muda ngukur dirinya, yang tua juga ngukur. Waktu saya bilang tadi, panitia tolong ngerti. Nih yang ngedarin tuh makanan, lihat juga pakai mata. Taruh baik, salak dikasih dia. Mau diemut. Nah, kalau yang muda lo mau taruh apa juga digegaras. Yang udah tua dikasih salak. Ya Allah, dimakan salak. Tuh Bang, cocokan berarti kan dikasih tuh lapis Surabaya melakunya. Ya, itu ya tasopahan itu apa maksudnya tadi tapassahu itu bagian dari ciri orang yang berbuat yang mendapatkan ridha Allah. Kagak ada tuh di tempat kita yang tahlilan kayak gini tuh berebut tempat, nggak ada. Saya aja tadi datang maksudnya kan mau di sini. Kayak kita bilang saat di sini di lapangin tuh. Ini berlapang-lapang seperti ini nanti Allah lapangkan di akhirat kita semua. Ini. Yang ketiga, mau ngapain kita di sini? Mau ngedoain. Makanya lagi-lagi saya bilang tolong, nih yang tua-tua kan udah mulai pada kegeser, betul ya? Yang tua-tua, saya aja ngerasa dulu saya di sini bukan bicara, yang bicara almarhum Kiai Ahmad Dadi, almarhum Kiai Komarudin, almarhum Kiai Wahab, kan pada kumpul ya? Ya banyak tuh pada kumpul semua. Ini kan kegeser semua, meninggal dunia. Kalau yang dari bawah nggak ditanemin, habis nih, kegusur nanti nih. Udah orang meninggal aja, gak usah ditahlilin. Ya Allah Pak, kebayang nggak? Orang meninggal, suami udah nggak ada, dia meninggal, anak berapa? Almarhum anak berapa? Hah? 3. Kalau Andre anak berapa? 2. Anak kedua, anak pertama
Oh ya Dian ya, Dian, Andre, terus jadi saya kagak kenal lah. Kalau Andre saya kenal dulu tuh yang suka jalan-jalan di pinggir Jerambah tuh tuh. Kecil Andre mah. Sekarang rumah saya gede banget tadi. Masya Allah. Kalah itu ya. Tadi yang ngantar kan Bang Gasur ya, Bang Suryadi. Kalah gede banget, Masya Allah. Ya. Ini cuma bertiga. Kebayang nggak kira-kira? Meninggal terus nggak ada tahlilan kayak gini. Dre, ente mau ngapain Dre? Kira-kira bisa bertiga tuh, Putri, Dian, sini kita kumpul, kita doain emak, bisa begitu? Berat. Apalagi pakai mulai, ntar ente yang baca Yasin, ini yang doa, Putri yang ceramah, bisa begitu? Makanya orang tua kita tuh ngemas acara kayak gini, itu semuanya nanti dia larikan semua ketika Allah ridho. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, semuanya itu dari malam pertama sampai malam ke-7, semua ditujukan untuk almarhumah Ibu Arpia dan yang disebut namanya tadi. Amin ya rabbal alamin. Ngapain kita? Baca Yasin. Habis baca Yasin, zikir tahlil. Habis zikir tahlil, kita doa. Pak, Bu, yang namanya orang istighfar itu tidak ada yang paling Allah cintai kecuali pengakuan seorang hamba terhadap dosanya. Dia ngaku kepada Allah sementara dia masih enak makan, masih enak tidur. Halo, ini masih enak makan gak nih? Masih enak makan gak kira-kira? Masih enak tidur? Sebab ciri-ciri orang yang udah dikit lagi mati, beneran saya ngomong nih. Ya, ciri-ciri orang yang dekat lagi mati itu Pak ada cirinya tapi nggak pasti. Artinya kapan waktu nggak tahu. Tapi cirinya ada. Yang pertama, udah kagak enak makan, kagak enak tidur. Itu dua. Halo, coba cek tuh yang di depan. Cek dulu dah. Coba kunyah. Masih enak nggak? Kalau masih enak, alhamdulillah ya udah. Ya, terus tidur. Kira-kira tidur masih enak nggak sekarang? Ya alhamdulillah. Makanya kalau ada Ustaz Zakaria, kalau ada orang lagi tahlil gini baca Yasin dan tidur, nanti diam aja, jangan pakai usin, biar aja. Alhamdulillah masih panjang umur daripada. Nah kan orang kalau udah mau meninggal Pak itu tidur udah susah tidur, kagak enak makan, dan udah kagak demen lagi sama perempuan. Udah kagak demen. Istri maksudnya. Lo pikirannya ngaco baik sih. Udah kagak kepikiran itu. Yang ada cuman gelisah aja. Gelisah dia bagi orang yang bertakwa, yang bakalan husnul khotimah, yang disenangi oleh Allah. Dia itu justru apa? Malam dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ngapain? Dia terpaut, dia zikir, dia banyak baca Quran. Ya makin susah tidur dia masih banyak baca Quran. Nggak enak makan dia banyak puasa. Tuh Pak, bedanya di situ nanti. Nih, nggak ada lagi itu. Ketika kita kumpul seperti ini, kita yang masih enak makan, enak tidur, tadi istighfar nggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, makanya saya bilang dah, ya udah budaya orang tua kita dulu tahanin, jangan pakai dibuang dah. Kira-kira tadi istighfar kan ini waktu tahlil ya. Kalau di rumah kita jam segini udah istighfar belum? Ini nggak ada orang meninggal, ini nggak ada tahlilan nih. Atau ada tahlil kagak datang dah di rumah. Kira-kira jam segini udah istighfar? Belum, buru-buru istighfar. Paling istighfarnya beda. Betul nggak? Ini kan astagfirullahaladzim. Paling kalau di rumah gimana? Kenapa di istighfar begitu? Ya Allah, beda. Istighfar seperti ini Allah panggil Pak. Fastaghfiru, minta ampunlah kalian semua. Bahkan dalam hadis dia katakan orang yang mengakui dosanya dia beristighfar, napasnya belum di tenggorokan, dia masih enak makan, enak tidur, dia masih enak dengan kehidupan dunia, tapi dia istighfar, itu Allah senangnya luar biasa kepada orang-orang yang seperti ini. Ini yang disebut dengan majelis zikir. Ini kita majelis zikir nih. Yang ngomong bidah biarin baik, udah kagak bakal laku di Gang Madu mah. Sampai jenggot lo sampai tanah, sampai celana lo potong sampai betis, kagak bakalan bisa. Yang namanya orang Gang Madu disuruh ngilangin tahlil. Pagerin tuh masjid. Jangan sampai diambil oleh orang-orang yang seperti itu. Dia kalau udah ngambil, mendingan Muhammadiyah, cuman kunut yang hilang kata Gus Dur. Kalau Muhammadiyah nguasain masjid, cuman kunut yang diambil. Tapi kalau orang yang model tadi, habis tuh semua, ustadznya dibuang, iya kan, habis tuh semua, mulai dah, nauzubillah min
bukan mereka itu kafir, nauzubillah, bukan mereka salah. Kita lagi ngomong internal kita, jadi jangan tersinggung. Sebab setahu saya dari Masjid Istiqomah itu musola, itu dari subuh jam 4 atau setengah 5, dari jam 4 udah banyak tuh yang sholawatan. Lo jali si batu, masih ada terus yang begitu. Roni ya, awas lu bang, lu jangan pipal, golden palma mulu, sono mulu, banjir banyak dipikirin. Lu mah kerja banyak, lu ngomong. Kenapa? Ini udah bagus banget, kompleknya beda sama Palam, tetap aja banjir. Lu salah, lu nggak mau bikin di situ. Lu emang jalanan air bener nggak? Itu kan lapangan sawah ya. Depannya banjir. Sekarang dibikin komplek, dibikin font gede-gede banget, golden palma, beda, security-nya keren-keren banget. Masya Allah, iya cakep, tungguin aja pas hujan. Enggak banjir enggak? Enggak. Golden palma enggak banjir, yang banjir apanya? Naik sepedanya saya ngerobok. Dalam hati, ini mau dibikin apa lagi? Ya. Ini tuh terusin itu memang budaya kita dari zaman musola, jangan dibuang gara-gara sekarang udah mulai modern. Saya takut nih anak-anak muda ini kalau nggak ada kumpulan, jangan baju doang seragamnya bangga lu. Mentang-mentang baju saya beda bahan tau. Ini gua nggak ngumpulin angsuran. Itu mah patungan, ya. Ini dapetin barisan yang tua udah mulai nih, pasti akan digantikan oleh kita yang muda-muda. Tolong jangan dirubah. Jangan ada tuh lagi habis sholat langsung assalamualaikum, diam. Ngomel dah. Ini apa kaitan dengan kematian? Bodoh amat. Tolong jaga ini, mulai itu dengerin. Makanya kalau imam lagi mimpin dengerin. Assalamualaikum, akan ada astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau nanti udah pada kagak ada lu baru mau ngapalin, kagak lucu. Sampai zikiran di tembok, ditempel gede banget. Ya Allah, imam ngapa ke depan baik, membaca zikir. Jangan dari sekarang apalin tuh dengerin. Kalau kita mungkin lagi ada acara, boleh pulang dah. Kalau nggak ada acara, udah dengerin dulu. Ntar imam apa nih? Oh, dah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali lu hitungin tuh? Terus lagi Allahumma antas salam. Di situ ngapain tuh imam? Baca dulu kan? Ada Al-Fatihah dibaca, ayat kursi. Lu udah hafal semua, satu ketika maju ke depan. Tapi kalau ada musyawarah jangan main maju-maju baik. Gaya bawa main maju baik. Lah kiai gede-gede di belakang masjid udah maju baik. Oh, jangan begitu, namanya suul ada aturannya. Tapi ini jangan dirubah. Kemarin saya lihat, waduh, masya Allah, mau acara kurban rapat dulu. Kan saya sering baca status tuh. Satu Ustaz Jaka, satu Ustaz Mumu. Wah, enak banget. Kumpul panitia maulid, panitia idul kurban. Seteres Istiqomah penuh, semangat semua saya lihat. Masya Allah, belum motong tuh, belum, udah semangat, rapat semangat banget. Kira-kira baik nggak begitu? Ini jangan dibuang budaya gini. Mau acara lagi, mau bulan puasa, kumpul lagi. Mau lebaran malam takbirannya, kumpul lagi. Nanti habis sholat id, kebetulan saya kemarin sholat id di sini, enak banget pak. Itu udah orang keliling udah enak itu. Ya kan, habis sholat kemarin kita sholat id. Ya Allah, itu udah campur keringat, air mata campur di sini semua. Yang nyium pipi, ya Allah. Ada minyak wangi udah sampai rumah, istri saya bingung, Pak minyak wangi apa sih? Campur aduk neng. Udah sampai rumah kan di sini kan mau nyium juga. Pas nih deketin, Bapak parfumnya berubah sih. Sabar aja neng, tadi tuh di Gang Madu tuh Istiqomah, masya Allah, yang misik, yang hajar aswad, yang nyong-nyong, nempel semua. Enak pak, itu ada rasa begitu, ini jangan dibuang. Sebab sekarang saya temukan banyak masjid Idul Adha, Idul Fitri selesai begitu. Habis selesai khotib, udah pulang. Nggak ada model kayak kita. Cium tangan, salaman, nangis-nangis, satu-satu jadi apa? Ya Allah, masih ada ya, masih ada. Oh ini udah nggak ada, oh ini masih ada, oh ini udah nggak ada, ini masih ada. Enak nggak kemarin kita Idul Fitri? Wah, Solo tuh sampai masjid lingkaran segitu lebarnya masih kurang buat nampung salaman. Masya Allah, tolong ini jangan dibuang. Karena ini budaya-budaya yang baik yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yang jeleknya banyak, tapi jangan diambil. Yang bagusnya kita ambil. Almarhum meninggal dunia, hari ini kita kumpul kembali. Dipanggillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apal tabarok semua kayak ini semua. Iya kan? Allah ini pengen lihat
Allah pengen lihat mana hamba-hambaku yang baik, yang perbuatannya baik, maka diberikanlah ujian. Lihat luakum. Emang enak hidup? Wah Irma, enak nggak sekarang? Kalau sudah tiada baru terasa kan? Iya kan? Dulu kemana-mana. Maaf kok, waktu almarhum ada pernah ngomel kan? Ayo aku aja. Ngapain ibu-ibu ikut ngaji? Gue tanya. Ya kan? Almarhum tuh tinggi gede. Orang saya pernah boncengin pakai karisma lagi. Beliau sakit, pengen berobat di Kiai Sadi. Untung masih di Puri. Lo kalau udah Tanjung Burung habis saya. Badan gede kayak Beri Prima. Gede banget kan belakang. Wah kena motor karisma. Udah gitu soknya memang udah rada-rada. Bayangin kan dari Ciledug sampai Karangtengah Solo berapa banyak tanggul tuh. Masya Allah. Masih hidup? Pernah ngomel? Ya sekarang ngomongin kuburan. Nih Bu yang ada di depan saya ini, waktu suami masih ada pernah ngomel? Istrinya Bang Ipul suka ngomel nggak? Ini kan di sini kok banyak yang di sini jangan dah, sono dulu dah keluar aja dah. Pernah ngomelin suami nggak? Ini hati-hati. Bang Ipul kemana galak? Nggak pernah galak apa takut? Saya kadang banyak tuh bawa ngomong, saya mau orang saya paling sabar, saya sayang istri. Maksudnya, saya selama saya ini kan nggak pernah ngomelin istri, nggak pernah tuh yang namanya bentak istri. Saya mikir dulu, ini sebenarnya sayang apa takut? Tipis banget loh, kok. Tipis tuh. Ya, sayang apa takut? Tapi lama-lama, yalah karena sayang. Mengaji jenderal kan karena sayang mengaji ya, bukan takut. Beda waktu kan. Ini, hati-hati. Sebab seorang istri yang berani ngomelin suami, itu suara di atas saja Pak. Ini boleh Pak ntar ingatin istri kita kalau kita sayang. Suara istri di atas suara suami itu udah haram. Suara istri di atas suara suami itu udah haram. Apalagi merintah nyuruh hati-hati nih, nyuruh juga haram sebenarnya. Istri nyuruh suami itu haram hukumnya. Apalagi yang ketiga tadi ngomel, suara di atas udah kagak boleh, nyuruh tambah dilarang, apalagi ngomel. Nyuruh ngomel. Hati-hati. Memang. Nih saya ngomong dah, saya nggak ngajak bini ini. Nih hati-hati. Yang bersuara, kenapa? Ketika seorang wanita itu nikah, kan bisa tentang almarhum. Beliau menikah dengan almarhum Pak Zainal, iya kan? Ya. Ketika nikah itu pindah semuanya. Apa yang pindah? Kewajiban dia, bahkan pintu surga pun pindah. Apabila seorang wanita nikah, maka saat itu pintu surganya ada pada siapa? Suami. Beda sama suami. Boleh nikah perempuan secantik apapun, sesoleh apapun untuk perempuan istri kita, tapi pintu surga kita nggak akan pindah. Di mana adanya? Di ibu kita, di orang tua, bukan di istri. Itu makanya gue bilang jangan takut sama bini. Yang mau bagi orang tua ngumpet, ya Allah, sampai dimasukin ke dalam kaos kaki itu duit, ya Allah. Pas ke rumah orang tua dia bingung, mau pulang mau bagi, ya Allah lama, ngapa duduk lagi? Ambil duit mak di mana? Di kaos kaki. Emang ngapa lo? Ya Allah, mau bagi orang tua sampai ngumpetin di kaos kaki, jangan mak. Ya, nih. Dia ngomong juga. Ya, terpaksa saya pindah kemari. Dia ngomong juga. Dia takut sama bininya ngasih uang untuk ibu, takut sama bini. Ini kalau saya ngomong gini kayaknya bawa udah mulai pada nunduk. Ya Allah. Saya juga bersyukur Pak punya bini mah alhamdulillah sampai ini banyak nanya tuh Ustaz bini berapa? 1. Ya bini harus. Ini mau ceramah apa saya suruh sih? Ngejak duit gitu. Udah tenang aja, alhamdulillah udah pada ketawa orang dalam. Alhamdulillah, jangan terus bersedih. Udah mulai ketawa orang udah sedih diajak sedih lagi dan ajak ketawa, kan boleh ketawa. Ustaz yang lama nih kenapa lagi hitung berkat ini yang cukup banget. Ya, ini nggak boleh Bu. Ya, yang kedua, apalagi nyuruh. Ada ibu yang pernah nyuruh suami, Bang saya mau ngaji nih, udah istiqomah tuh udah mulai tuh, itu cucian belum dijemur. Walaupun ada kata-kata tolong bang, tak jemur, nggak boleh. Serius, nggak boleh. Kenapa? Itu orang tua, derajatnya seperti orang tua, jangan pernah disuruh.
Kok sepi? Berenang lah. Bang, tolong jawab ya. Ini semua nih saya. Enggak, saya nggak bercanda. Beneran saya. Abang lihat istri abang tuh ngaji. Dia ngaji kan cium tangan tuh. Abang ke dapur. Itu di ember atau di bak. Ada cucian yang udah dicuci, belum dijemur. Saya nanya, abang apa? Tidur. Itu kan jawabannya. Jemur apa enggak? Jemur apa enggak? Jemur apa enggak? Dua macam nih. Tergantung. Kalau abang jemur, berarti abang sedang mendidik istri menjadi istri yang soleh. Kenapa? Abang sebenarnya bisa ngomong tadi, kenapa dia nggak ngomong? Kenapa dia nggak ngomong? Nggak nyuruh. Padahal kan mestinya, bang, tolong bang dijemurin. Dia nggak nyuruh. Berarti istri abang cakep. Ketika nanti dia pulang, itu cucian udah dijemur, pindah di jemuran, maka dia akan berpikir lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah, suami saya betapa perhatiannya. Begitu, saya tuh begitu pak, yang begini saya turut lah, yang begini kan gak pakai modal. Saya pak, istri saya yang jemur waktu di TK dia habis nyuci, belum dijemur. Kalau dia tinggal aja, dia pulang udah habis tuh, dijemur. Tapi kalau mau berangkat ngomong, pak, jemuran belum, cucian belum dijemur, ini udah mau masuk nih, ntar dijemur pak, sampai dia balik itu masih di situ. Beneran, karena mendidik. Saya paham dari bapak saya dulu begitu. Bapak saya sesengke-sengkenya, saya ngomong lah, sesengke-sengkenya bapak saya tahu banget. Kalau ibu saya itu lagi sakit, ini kan ini rumah saya ini dulu ya. Iya. Mana ya? Iya benar. Ini kan ya? Mas, udah punya orang ya? Saya udah pesen sih sama Arpan, Bang Dedi, udah pesen. Jangan diomongin lagi yang ini. Jangan diomongin, udah punya orang. Iya kan ya? Itu kan ada tuh, kawan ini. Saya lihat itu. Ibu saya sakit ada di kasur, itu bapak saya pasti nyuci. Kenapa? Itu di pelajaran buat saya. Karena ibu saya tuh nggak pernah berani nyuruh bapak saya. Coba-coba disuruh. Tahu kan gimana watak almarhum bapak saya? Itu saya pelajari. Oh iya betul, ada hadisnya. Rasulullah kenapa sih sampai menambal sendiri, ya kan, tidur di depan pintu. Ternyata apa? Istri beliau tuh tidak pernah berani menyuruh Rasul. Buka pintu pagi-pagi, kagetnya luar biasa. Ya Rasul, wahai suamiku, kenapa engkau tidak bangunkan tadi? Tuh, melihat suaminya ada di depan pintu, pulang dari luar malam, istrinya terlalu lelah, tertidur, nggak terbangun. Itu cukup. Kalau model kita coba kira-kira. Ini banyak bawa-bawa soalnya nih. Gue nanya nih bang, kira-kira kita pulang nih, habis dari mana tuh? Pintu kagak dibuka, masih ditutup. Kita nokok 3 kali, kita telepon kagak diangkat-angkat. Kira-kira apa? Sama bang. Gue lo bongkar lah yang gitu. Kalau mandi jangan ditinggal begini. Pagi. Ya kan? Masya Allah. Jadi nggak boleh. Betul. Ketika almarhumah ini waktu masih hidup, saya minimal kan lihat luar. Apa yang saya ngelihat? Bang almarhum Pak Zainal dulu narik ya? Iya. Narik angkot ya? Iya. Betul ya? Kalau nggak salah kan lama banget ya. Narik angkot. Saya sering perhatiin itu. Narik angkot itu kalau pulang itu pasti tuh bini itu keluar ke warung Po saya dulu sih. Po Maria. Keluar ke Po Maria. Ngapain? Ada yang dibeli. Lakinya baru pulang. Narik. Ada yang dibawa tuh. Itu kira-kira perbuatan baik bukan? Nggak usah ngeliat almarhumah ini ngajak almarhum pergi ngaji, enggak, bukan begitulah. Kalau ngaji urusan lain. Itu belanja, ya, ngambil makanan buat semua yang baru pulang, itu luar biasa tuh bagian ibadah yang Allah ridhoi. Makanya ibu-ibu yang masih punya suami, pasti saya ngomong dah, yang masih punya suami, raihlah surga itu melalui senangnya suami. Jangan cuma nyenengin guru, nyenengin tetangga, tapi nyakitin suami. Ini kayaknya saya ngomongin orang enak nih. Ini masih banyak punya suami nih. Tolong itu yang disebut dengan muamalah, bagaimana dia meraih amal yang terbaik untuk meraih keridhaan Allah. Itu lihat luaku, dicari nih. Mulai tua, mulai berubah. Saya udah tua sekarang. Cucu saya udah 4. Cucu udah 4. Tuh, padahal baru anak 1 yang nikah, cucu udah 4. Berarti kalau 4 dipanggil apa? Kong 1. Kakek 2. Nah kan kalau 1 kong, 2 kongkong, 3
Masya Allah. Jadi kita udah ngerasain Pak. Sekarang saya tanya, badan makin kuat makin lemah? Makin lemah. Itu dia baru ngomong. Saya ngomongkan masih sepeda Pak Kiai, masih. Cuman 1 kilo saya naikin, 1 kilo saya dorong. Bener kan Kiai? Nggak apa-apa kita buka-bukaan aja, nggak usah gengsi. 1 kilo dorong, 1 kilo naikin. Bahkan ditambahin tadi, dorong pertama dari sebelah kiri 1 kilo, dorong kedua dari sebelah kanan. Kenapa? Itu pertanda tangan udah mulai gemetar, kaki udah mulai kurang. Sama sih gue begitu. Makin kurang sekarang kita. Terus mata, banyak tadi ngeliatin saya begini-begini, banyak. Bukan takzim, bukan saya. Bukan demen, bukan. Itu lagi jelas ini. Ustaz pakai baju apa sih ini? Bener kan Bang ya? Bener gitu ya? Karena saya tanya, duduk dari tadi diam tuh, enggak. Yang muda-muda oke, masih kuat-kuat. Lihat, udah mulai geser kanan geser kiri. Apalagi kalau udah mulai naik ke atas kursi, itu pertanda. Itu pertanda kagak kebagian di bawah, jangan tersinggung. Itu pertanda udah di atas, kecuali lagi di istiqomah, itu udah pasti. Pokoknya kalau ada yang di istiqomah sholat jamaah dia udah butuh kursi, udah pasti. Udah pasti apa? Udah pasti di atas. Udah pasti di atas. Itu semuanya bakal sama. Terus yang ketiga, pernah nggak mau ngambil sesuatu di dapur sampai dapur bengong? Nah, apa yang diambil? Balik ke ruang tamu, sampai ruang tamu, iya, gue mau ngambil loh, balikannya. Udah pernah ngerasain begitu nggak? Catat baik-baik. Yang ketiga, sekarang gigi mulai habis kan? Udah Bang, diam. Aduh, saya jadi kagak enak, salah saya. Oh, ada sawer. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang dikatain mulu. Saya mau dikatain utang. Udah kagak bakal begitu Bang, udah. Habisnya saya nanya baik-baik, pulang pagi. Nonton dari mana? Masa buka pintu baru jam 11 kagak dibukain pulang pagi. Itu mah modus. Bercanda Bang, golak amat lagi. Udah mulai kan kerasa gitu ya? Gigi mulai habis. Kuping juga kalau orang denger gimana? Orang ngomong mulai kan, apa sih? Bener? Jadi Pak, itu tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya apa? Diam ge, online lu masih muda cengin bayar. Pertanda apa, Bu, Pak? Kalau udah mulai mata kurang lihat, ini sering lupa, badan mulai gemetar, itu pertanda apa? Betul, kalau tua doang biasa, orang semua tahu. Hah? Yang jawab Bikun yang mana? Bikun, jawaban biasa. Saya yakin belum ada yang ini pernah dong jawaban kayak gitu. Saya cuma tahu dari Kiai Saadi. Itu pertanda apa? Itu pertanda Allah semakin sayang sama kita. Semakin dekat mati. Ini gimana yang dalam urusannya nih? Itu sih beneran, tuh Kiai Saidi jauh itu. Itu pertanda Allah semakin sayang. Bapak saya nggak sama anak Bapak. Saya. Kira-kira kan Bapak tahu gimana anak Bapak? Satu ketika dia lagi sakit, ya, lagi sakit. Bocah ini sakit. Bocah TK lah sakit. Saya nggak mau nggak kira. Saya apa yang diminta kan kita beli. Betul kan? Mau makan apa aja kita belikan. Tapi ketika dia meminta sesuatu yang bahaya buat dia, kira-kira dikasih apa nggak? Dikasih nggak? Dia minta permen kasih nggak? Kenapa? Karena sayang. Pak, mulai Pak. Bandel banget tuh anak, sekolah segala macam bandel. Orang tua ada nggak? Yang pertama kan diulur tuh, jajan dikasih banyak, motor dibeliin. Makin bahaya. Kira-kira orang tua mulai ngambil sikap. Ngambil sikap. Motor ditahan, jajan kagak dikasih, handphone, nah tuh pada nambahin, handphone disita, bener kan? Karena diajak bener susah, ditahan tuh Pak, sama kita. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi apala ya gitu. Mulai Pak, Allah sayang, dah. Kalau itu dikasih mata terang terus, sampai kapan mau ngandelin mata, nggak ngandelin hati. Kalau tuh kuping dikasih jelas terus, sampai kapan mau dengerin terus? Kalau tangan itu dibuat gagah mulu, badan keras gagah mulu, kaki kuat mulu, mau kemana?
Kalau ini dibuat terang terus, mau mikirin apa? Dikurangin Pak. Makanya mulai banyak kan, mulai rajin ke masjid. Saya tuh mulai rajin ke masjid. Saya Pak terus terang dulu jarang saya ke masjid, buru-buru terus. Karena ya mudah-mudahan Allah doain saya dah. Kenapa banyak ke masjid? Iya ya. Kapan lagi? Assalamualaikum, berita duka cita. Assalamualaikum, innalillahi. Assalamualaikum, diundang sono ceramah kematian, diundang sono ceramah kematian. Ya Allah, berarti udah berapa banyak ini orang meninggal. Terus kira-kira kita bakal meninggal nggak? Disayang Pak kita sama Allah. Anak muda silahkan, tapi yang tua-tua jangan sampai gagal. Orang tua Pak kalau gagal, anak semua jadi korban, istri jadi korban kalau orang tua sudah mulai gagal. Makanya kita ini yang laki-laki nih Pak, jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Saya bahagia banget lihat Istiqomah sekarang, kompak banget. Sholat Jumat penuh. Sholat Jumat penuh. Beneran sampai luar-luar, sampai nungguin. Bener nggak? Di diri kan nungguin berarti Bang ya? Enggak, bukan aja lagi kita. Di Bandung rese mulu. Kan dia nih seringnya kalau orang lagi khotib, bukannya duduk sengaja, padahal masih ada duduk. Diri aja biar maksud cepetan loh. Gua paham yang begini nih. Kita ditahan Pak, dikurangin itu semua. Allah sayang, terus. Udah Pak, nggak enak lah Pak. Makanya saya kebayang tadi, ya Allah, kalau ngandelin diri sendiri kita gak punya apa-apa Pak. Tapi kalau ngandelin orang lain Pak, dalam artian kita nih sering gaul, kita sering berkumpul gini Pak, nanti kita meninggal. Bang Abud, kita bakal meninggal. Umur kita sama Bang Abud. Rambut kita juga sama, udah mulai rontok. Ya kan? Ya sama. Ya sama sama saya udah mulai rontok. Ya, emang orang ada dua, ubanan atau rontok, cuma pilih itu. Ya, kalau dia kagak rontok, ubanan. Kalau dia rontok, nggak mungkin ubanan. Betul ya? Mulai Pak. Udah banyak ini. Karena di masa tua itulah Pak sebenarnya Allah sangat sayang sama kita. Udah ketika sakit, oh ya alhamdulillah gara-gara sakit saya jadi terbatas. Mata saya udah nggak ngeliat lagi yang aneh-aneh. Sekarang saya banyakin zikir. Ya Allah tiba-tiba kasih amanat lagi. Dulu kayak apa Bang? Sekarang kasih amanat ke masjid. Tiap hari nyapuin masjid. Udah nikmatin aja Bang. Ya kan? Jagoan tinggal lah, bukan jagoan. Badan boleh gede tinggi. Sekarang kan udah mulai susah kan duduk. Tahu gue Bang sama lu Bang. Satu kampung kita udah nikmatin tuh Istiqomah tuh, sapuin lampunya, matiin waktunya, nyalain waktunya. Ya kan? Itu nanti jangan dikira abang tuh, jangan dikira tuh mana amalnya. Sholat abang saya yakin nggak seperti Ustadz, ya. Tapi abang datang, AC dinyalain, ntar waktunya dimatiin, karpet dirapiin, ya. Ada bocah main di serampang, bocah takut kan, ya. Yakin Bang, itu jadi bagian ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, dan ingat, saya baru ngerasain Pak tadi Bang Suryadi datang, saya lagi mau kemana Bang? Saya ngomong terus terang tadi 5 menit abang tadi telat, saya udah nggak ada. Bukan ceramah, abang tadi kan saya pakai celana sebetis, pakai kaos. Ya, Bang Gusur tadi ke rumah sama apa tadi? Yang itu, Andre. Mau ngapain, mau kemana saya? Bukan mau ceramah, saya mau kuli, mau kebun. Saya berkebun di Betara ngurusin taman berdua. Sampai sono Pak, yang punya rumah punya hobi kucing. Saya harus rapin taman. Itu lagi bersihin rumput, nginjek, ya Allah. Tahu sendiri kan kucing Anggora baunya kayak apa tuh tainya. Ya Allah, kebayang tuh kan. Pohon suruh ganti, yang gede itu ganti tanahnya Pak. Saya panggul. Itu Pak lagi manggul gitu Pak. Jadi ingat Bapak. Ya Allah, dari sini saya dulu dibiayain hidup, dikasih makan, di bawah kayak apa. Jadi itu ada keingetan Pak. Zohor selesai Pak. Jam 1 saya makan, ya selesai. Pas pulang dikasih bayaran. Kasih bayaran Pak. Kerja dari pagi sampai jam 1 dikasih bayaran cuma 400.000. Bukan ngomong gua. Ngomong gua gitu kan gede gitu. Ya Pak, walaupun saya alhamdulillah tapi kan beda. Tapi yang saya dapat enak ini. Sampai rumah baru mau rehat Pak. Bini ngomong, Pak bayar baju kurang 250. Beneran, tinggal berapa? Ini saya curhatnya, tinggal berapa? Tinggal pego kan? Saya ngakuin, saya ustad. Ya, dihormatin orang. Tapi jujur saya ngakuin tadi berat banget.
Masya Allah keringat belum kering, baju belum saya ganti, udah pindah. Betulan di bayar tuh gocapan semua. Tinggal tiga Pak. Untung. Saya ingat kata Rasulullah, sebaik-baik ibadah amal adalah beramal untuk nyari nafkah untuk keluarga. Baru lega Ustadz tuh Pak, baru lega. Astagfirullah, salah saya tadi. Beneran ya, ini kan mantu nih. Gue ngomong aja, gue masih berhenti. Maksudnya ntar-ntaran dulu kayak gitu maghrib kayak. Karena dia mau jalan ke Joglo. Ya Allah, baru banget cuma masuk kantong, naik motor pindah kemari. Itu baju, jangan-jangan kaki saya masih kena kucing anggoret baunya. Udah kurang 5 lembar. Tapi pas ingat, betul. Maka abang banyak kan yang ojek, yang kuli, yang parkirin, yang kerja gajiannya itu lama. Pas dapat habiskan di rumah. Jangan kecil hati, makanya jangan ngomel mulu lu perempuan. Ngomel mulu kayak apa tuh, nginjek kucing anggora. Masya Allah kayak apa itu tadi? Disiram mancrot ke sini. Ya Allah, Rabbi, Ustaz. Makanya ngomong Ustaz kok mau? Lah emang gak boleh. Emang Ustaz harus ceramah doang. Lah kalau udah manggil. Nah ketika gitu saya ngerasain ya Allah, pantesan kata Bapak dulu, makanya sekolah kata ngomong dulu, nanti pakai pulpen sama pacul beda. Orang kerja pakai pulpen sama pacul beda. Pak Lurah ada nggak nih? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya. Pak Lurah pakai pulpen. Bang Nasir, mana Bang Nasir? Pakai pacul. Kira-kira tuh macul berapa lama satu galangan? Masya Allah, udah jadi duit, kepanasan, tangan halus, badan putih, Masya Allah, belum lagi nyungsep kan, sebar bayam, bener, berapa nunggunya, berapa lama, nyiram pakai tahang, bawa ke Bayoran, pasti laku. Lu nggak tahu ya, gue tahu dulu, Bang Rosid itu, Bang Mursid ya. Bapak gua nanam bayam bawa, pas pulang aduh dibuang separuh, kenapa kagak laku? Iya kan? Belum jadi duit kan? Coba Lurah, tanda tangan doang kan? Banyak mana duitnya? Lurah? Nah iya, lu rasain lo. Beda kan ya? Guru, ini kan guru. Coba ngajar, duduk AC, pintu rapi, kayak itu nih kayak C10, kayak apa? Guru, ceramah, duduk doang. Kopi. Beda nggak kayaknya? Berbeda. Coba lihat. Ada lo yang hari ini dikasih air pakai tatakan? Ada nggak? Tuh lihat di depan. Ada nggak lo yang dikasih jambu bareng untuk kopinya? Sih gara-gara ini saya tadi baca Yasin kurang konsen. Saya baca surat Yasin kurang konsen gara-gara ini. Ini apa udah dipetik baik? Makanya pas tuh deh selesai, saya coba kan. Berarti bener pikiran saya, ini belum tua udah dipetik. Pas dimakan langsung sepot banget. Buat rujak. Tega banget jam segini dipetik biasanya sih. Oh buat rujak. Tega banget lah ini baru air dipetik. Ya, ini Pak. Maka sekarang ini, yuk sama-sama. Umur udah segini Pak. Mending kita tobat. Mending kita ibadah. Dah kerja dah. Kerja. Mau jadi security kek, mau jadi marbot kek, mau jadi tukang ojek kek, semua mulia. Yang penting halal. Dan ketika kita datang ke istri kita, ke anak kita, habis itu semua kan, jangan takut. Itu bagian dari ibadah. Maka hasilnya apa? Andre, Dian, Putri, itu hasil. Bagaimana Pak almarhum dulu nyari uang, bagaimana almarhum maju dulu setelah ditinggal bertahan. Maka ini hasilnya. Nah sekarang almarhum Pak Zainal udah nggak ada, ya. Almarhum Bu Arfi udah nggak ada, ini selesai nih. Tapi Andre, Dian, Putri yang mana? Oh ada bontot. Dian yang mana? Dian dulu kan rambutnya suka pendek gini ya. Masih kecil kayak dulu, kayak Dora dulu kan. Hafal gue mana? Emang lama baru tinggal sini tuh kayak Dora dipakai gitu. Juga nih. Maaf ya, dulu mah kalau mau kencing baik di depan kita. Dulu yang bilangnya Dian kan di sini ada pun Palang Putri dulu sini. Palang Putri kami itu kalau belakang ada jerambat tuh, tapi kalau mau kencing baik di situ. Kalau masih kecil, betul nggak? Kalau sekarang begitu kabur semua. Ini nih. Lah sama, saya juga ngeliat diem aja. Ini ya gimana nih? Almarhumah di alam kubur, tolong
Andre itu kan yang paling laki-laki ya, satu ya. Mak pasti selama hidupnya ada sholat yang pernah ditinggal, ada puasa yang pernah tinggal. Jadi ntar kita musyawarah. Dian, Putri, sama Andre patungan. Patungan apa? Patungan puasa dan ibadah. Kalau punya uang lain masalah, nanti bisa kasih anak yatim. Ya, jadi misalnya gini ya. Nanti hari ini lagi sehat nih, kerjaan lagi libur. Maksudnya niat, ya Allah, saya niat puasa buat kodok puasa emak saya Arpiah binti seperti ente sahur, ente niat ya puasa satu hari. Itu namanya puasa kodok. Karena bisa jadi almarhumah waktu hidupnya pernah ninggalin, bukan masalah video ya, video udah biasa video. Tapi ada nggak anaknya? Ini dijadiin pakai sendiri gitu. Kodokin puasa orang tua kita. Terus yang kedua, lagi sholat nih, habis sholat zuhur misalnya. Habis sholat zuhur selesai, bangun aja lagi. Niat sholat untuk kodok sholat orang tua. Ini juga ada. Walaupun perbedaan ulama ada, bukan waktu kita berdebat, kalau yang laksanakan ini. Kodokin sholat emak kita. Kodokin puasa emak kita dan bapak kita. Itu baru yang namanya tabungan. Dan yang paling penting, lebih dari itu, mungkin kodok nggak kuat, sholat juga buat pribadi doang misalnya, selama hidup terus ibadah. Andre ibadah, cari uang yang halal, urus keluarga, itu selama hidup begitu tuh. Orang tua di alam kubur dapat. Nggak usah niat. Yang penting keluarga diurus, cari uang yang halal, sholat, ibadah, ibadahnya Andre, kerjanya Andre cari nafkah, selama dia hidup untuk beliau. Tapi kenapa bisa berbuat seperti itu? Ada siapa? Ada maknya yang pernah melahirkan. Maka ketika dia berbuat, pahala tetap ke Andre, tapi nyambung juga ke orang tua di alam kubur. Ini yang bikin saya semangat sampai sekarang. Mau jatuh bangun, saya ngerasa jatuh bangun. Saya tetap mau terus. Kenapa? Karena kalau saya diam, bagaimana bapak saya di alam kubur? Bagaimana ibu saya? Pokoknya mau ngantuk apa gue tetap ngaji. Malam Jumat gue nggak pernah di rumah. Ada rezeki walaupun sangat sedikit, gue pengen bagi orang. Ya, ada kesempatan diundang kayak tadi, walaupun yang undang tadi mesen banget, ya usah mau datang jam berapa ditunggu, belum tentu. Ngundang orang sini mah paling bisa. Rata-rata tuh orang sini kalau ngundang sama semua. Ngundang sampai rumah, kapan acaranya? Ntar malam. Bener sih bingung udah. Rata-rata mikirnya semua mikir. Sering banget saya rasain. Ntar ada nih buat acara kapan? Ntar malam. Orang mah minggu depan atau 2 hari yang akan datang, atau besok lah masih mending. Ntar malam, kadang datangnya asar. Datang asar ngundang buat ntar malam, nanti ini kehabisan penceramah apa? Enggak, ini cuma bercanda ya. Ya Allah Pak, kenapa saya datang? Kalau saya datang kayak gini, saya yakin Pak, kalau saya nggak datang, Bapak kecewa nggak? Minimal yang mengundang marah nggak? Saat itu saya dosa. Karena saya udah bilang iya, walaupun undangnya mendadak. Pakai dikasih semangat lagi. Set, punya bambu keris juga. Ini bambu keris. Nah ini gue ngomong nih. Nanti kalau ada orang yang kena apa tuh, kena guna-guna atau apa, pakai bambu keris, ujuk Ustaz dijelasin begini. Tuh orangnya. Tadi saya diem aja. Karena nggak enak kita bantah, sekarang gue bantah loh. Enak buat ke rumah Ustaz membagi, mana sih pohonnya? Bambu keris itu kalau ada guna-guna, ada santet, pakai ini aja. Bujuk, Ustaz diajakin musrik. Lu tahu Ustaz gue disini ngomong apa adanya. Kagak boleh itu mah. Kagak mau dah, mau bambu keris mau apa? Jangankan bambu keris, kerisnya pun enggak. Semua benda itu tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong cuman Allah. Nah, tadi udah ngomong, jadi panjang gue ceramah ini. Ngomong enak, iya karena budu. Wah iya karena saya ya Allah, hanya kepada Engkau saya nyembah, ya kan? Hanya kepada Engkau minta pertolongan. Besok rubah. Iya karena budu. Wah bambu keris. Jangan. Itu bambu keris itu bentuknya yang bagus buat bonsai, menjadi tapakur kita. Ya Allah betapa Engkau maha agung. Dengerin, Gusur dengerin. Gue kesel banget tadi, udah naik di motor soalnya. Mau suruh turun naik ke dalam, lama lagi. Kok ujungnya begini, kalau ada yang santet, guna-guna pakai ini. Sama juga bambu kuning dulu. Kalau ada tuyul, ada apa satu kan, ada guna-guna santet pakai bambu kuning. Gak bisa.
selama kita ini jujur, makanan halal, orang kagak bisa nyantet kita. Pak Kiai Said itu kalau ngomong apa Pak Kiai? Santet silakan ku telan. Karena beliau yakin, kalau saya belum berani ngomong gitu. Belum berani kalau beliau yakin, kenapa? Bener-bener nggak bisa. Orang yang sakit penyakit apapun, kata Kiai masih banyak yang sulit. Makanan susah lama obatnya. Pikiran perlu proses. Tapi kalau sakit yang jangan disantet, datang aja kemari kata Kiai. Insya Allah cepat kilat itu. Kenapa? Itu tempelan namanya, bukan bambu keris. Allah nanti yang mohon, ya Allah tolong ya Allah Bang Gasur ini, tolong ya Allah Bang Gasur ini, tolong ya Allah Bang Gasur ini, Kau yang maha kuasa ya Allah, gitu. Bukan bambu keris, bambu keris. Bukan ya kalau ya yang begini-begini dibuang ya, dengerin Bang Gasur, buang yang begitu enggak ada. Itu pohon ciptaan Allah, enak dilihat. Ya kalau bagus, dan saya langsung tanya karena saya berangkat tadi ngerawat kebun di depan apa tuh PJMI kan belok kiri mau ke arah Ecuador, tukang pohon satu dekat mesin tuh, dekat Yapia. Pada mesin saya nanya tadi iseng-iseng, makanya saya jadi semangat lagi. Ya, bang ada pohon bambu keris nggak? Wah udah langka tuh bang, udah langka tuh, nggak ada, susah bang nyari bambu keris mah, itu mahal katanya. Wah gue jadi inget lagi dah. Boleh satu. Kalau daripada dibuat guna-gunanya, ya nih tolong ya, iya kanan berdua, iya kanas, tolong nih yang begini udah kagak zaman, yang gini-ginian pakai diambil. Kalau daun sirih boleh, daun sirih buat apa? Buat di air bikin mata biar terang, gitu kan. Kalau daun kelor buat apa? Daun kelor buat apa? Buat ngebuk orang yang punya susu, sampai budak lu gebuk kan ngapain? Itu buat sayur, ya. Enak kan di sayur ya? Sayur bening, ya, yang punya anak biar air susunya daun katuk, gitu kan ya. Daun kelor tuh yang kalau punya duit dikit beli telur nggak cukup buat anak, telurnya dipecahin. Satu tangkai yang gede, satu batang, ceburin situ, aduk-aduk, enak kan ya? Pengalaman gue dulu, Bu, kok telur pakein daun kelor biar ada vitaminnya. Padahal duitnya lagi kagak ada. Itulah orang tua. Baik, ini aja ya, dan kebanyakan ngomong tak saya repot juga. Tolong, yuk kita yang udah pada tua-tua, yang muda saya nggak nasehatin, yang tua-tua, yuk kita sama-sama makin mendekat ke Allah. Satu ketika kita bakal dipanggil Allah. Sekarang kuncinya satu Pak, jangan di rumah sendirian. Hidupin masjid, hidupin taklim-taklim kayak gini, hidupin kerja bakti, hidupin ronda, hidupin yang baik-baik. Itu nilainya tinggi. Yang paling parah sekalipun nggak sempat ngapa-ngapain, nyari kerja terus, nyari uang terus, perbanyaklah uang halal, ngasih istri, ngasih anak, secapek apapun kita, ridolah. Itu ibadah kita yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.